Ini adalah update untuk iguana rhino saya, teman-teman. Jadi beberapa bulan lalu saya kan beli atau adopsi ya, adopsi baby rhino, teman-teman. Dan ternyata perkembangan baby rhino itu sangat lambat ya. Eh, dari pertama kali beli beberapa bulan lalu sudah hampir setahun, teman-teman. Tapi sampai sekarang ukurannya cuma bertambah sedikit ya. Dan selain itu Rhino juga ternyata uh, ini terutama sih untuk baby ya, baby Rhino itu ternyata sangat geradakan ya. Dia dia sangat takut dengan orang. Saya nggak tahu ini baby Rhino saya doang atau memang secara keseluruhan, secara umum baby Rhino memang begitu, teman-teman. Sebagai perbandingan aja, di sini di samping saya juga punya baby iguana common ya, tapi mereka sudah mulai remaja sih. Saya pelihara mereka dari baby, dan pengalaman saya hampir semuanya. Oh ya, saya coba jelaskan dulu ya. Saya kan ada 4 baby nih, dan tiga-tiganya itu tenang, teman-teman, ketika dipegang, ketika ada saya mencoba memberi makan. Cuma satu ya yang bisa dibilang takut gitu, yang red, teman-teman, yang paling atas tuh, yang ini ya. Yang ini dan yang ini selalu kalem ketika saya datang, ketika saya memberi makan. Bahkan saya juga selalu menyempatkan untuk memegang mereka ya, dan ya mereka biasa aja gitu. Kecuali yang red ini nih, dia selalu kabur, dia selalu di atas. Dia makan tuh hampir selalu saat saya nggak ada ya. Jadi saya taruh makanan di sini dan udah dia selalu nunggu di atas tuh. Sedangkan teman-temannya yang lain itu selalu turun ke bawah dan makan gitu, nggak masalah di depan saya ya. Dan paling kalau dipegang bener-bener diambil gitu, yang paling besar nih biasanya dia melawan gitu, teman-teman, mengoyak-koyakan badannya ya. Tapi untuk yang kecil nih, 1 dan 2 ini, dia selalu anteng aja. Jadi bisa saya simpulkan iguana common itu lebih mudah untuk dihandle ya. Sedangkan baby rhino saya yang ini, dia selalu takut, teman-teman. Bahkan oh ya, saya coba ceritakan dulu ya. Jadi setiap pagi dia itu selalu keluar dari persembunyiannya, teman-teman. Coba saya zoom dulu ya, sebagai bukti memang ada si rhino-nya di dalam, teman-teman. Nah ini kalau kalian bisa lihat, nah ini ya, dia ada di dalam hiding cave-nya. Jadi setiap pagi antara jam 7 sampai jam 10 dia itu selalu keluar, teman-teman, mencari sinar matahari ya. Dia akan ke sini nih, atau ke sini atau kemanapun itu. Intinya dia keluar dari hiding cave-nya dan mencari sinar matahari. Dan karena ini memang outdoor, ini akan selalu ada sinar matahari, teman-teman, terutama kalau pagi ya, dari sana ke sini. Nanti jam 11 sampai sore bagian sana, ini bagian sini tuh sudah nggak kena matahari lagi, teman-teman. Dan dia memang selalu mungkin insting kali ya, dia memang pagi-pagi itu selalu keluar dan ya udah berjemur aja gitu. Dia nangkring di sini atau dimanapun itu. Setiap kali saya datang, dia pasti hampir selalu geradakan, teman-teman. Lari ke sana lari ke sana ke sini. Intinya gitulah ya, lari nggak nentu gitu. Ingin kabur, ingin menghindari saya, teman-teman. Berbeda dengan ya iguana common ini, ya udah mereka mah gini-gini aja. Mau gimana pun, saya mau warawiri atau saya gini-gini kan pun, mereka tidak akan terpengaruh, teman-teman. Ya paling gitu doang tuh, dia nengok-nengok gitu doang. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan adalah baby rhino itu jauh lebih takut dengan manusia ya, bahkan kita sebagai kipernya gitu, yang setiap hari selalu memberikan mereka makan ya. Padahal kalau saya lihat di YouTube ya, atau di Facebook atau di sosial media lainnya, untuk rhino-rhino yang sudah dewasa itu ya, yang sudah gede-gede banget, padahal mereka itu ini ya, teman-teman, cenderung jinak ya. Saya nggak tahu apakah jinaknya nanti saat besar, saat seukuran yang segede-gede gaban itu ya. Saya nggak tahu apakah
jinaknya pada saat ukuran segitu atau gimana, atau memang ini karakter alamiah dari rhino iguana ya. Mungkin teman-teman yang punya baby rhino atau sudah sering pelihara rhino dari baby kemudian besar, boleh di-share dong, ini memang karakter si baby rhino tuh begini geradakan atau gimana, atau mungkin ada yang dasarnya geradakan atau ada yang dasarnya memang kalem gitu, atau memang dasarnya geradakan dan nanti seiring dengan dia bertumbuh, seiring dengan dia sering melihat kita, sering melihat manusia, dia akan mulai anteng gitu ya. Harapan saya sih mudah-mudahan nanti saat dia mulai besar ya, mulai dewasa gitu, mulai anteng gitu. Tapi jujur sih, rhino ini memang sangat jarang saya handle ya, hampir tidak pernah malah. Saya paling kesini, kasih makan, masukkan ke dalam, udah saya tutup lagi kandangnya dan selesai. Mereka atau dia hidup begitu aja teman-teman. Jarang sekali saya ambil, jarang sekali saya elus-elus gitu ya, karena ya mau bagaimana, mau ditangkap mau dielus-elus pun karakternya seperti itu. Takutnya saya elus-elus di luar kandang, dia memberontak, dia kabur dan escape gitu ya. Dan pada akhirnya ya udah saya hampir 1 tahun ini seperti itu aja teman-teman. Ambil makanan, masukkan ke dalam dan selesai. Kadang saya semprot ya, kalau di siang hari kalau panas banget saya semprot air. Dan by the way, kalau kalian pernah nonton video saya yang dulu itu, yang membahas tentang kandang ini nih, dulu tuh dia bercampur dengan si kaman-kaman ini teman-teman. Cuman akhirnya saya pisah, saya buatkan kandang baru untuk dia sendiri. Kenapa? Karena dia makannya tuh kalah ya, karena karakternya dia itu seperti itu, dia tidak mau makan kalau ada saya sebagai manusia teman-teman. Saya selama 1 tahun ini memelihara dia, baru lihat dia makan secara langsung kalau nggak salah 2 kali deh. Itu pun waktu dia masih di sini ya. Jadi nggak tahu, mungkin dia udah lapar banget dan akhirnya secara terpaksa akhirnya dia mau tidak mau makan ya, walaupun masih ada saya gitu. Dan udah cuma 2 kali itu aja. Selebihnya dia tidak pernah menunjukkan bagaimana dia makan, kecuali kalau saya pergi gitu teman-teman. Paling itu sih ya, pengalaman saya memelihara baby rhino. Pertama, karakternya geradakan. Kedua, dia tidak ramah sepertinya untuk dihandle, rawan escape. Kemudian untuk makan, dia sebenarnya mau makan, tapi yaitu dia menunggu sampai tidak ada orang yang memperhatikan teman-teman.